Pagi semuanya. Hari ke tuh, 2, 3, 4. Hari keempat di Jepang. Kita akan ke Tokyo naik Shinkansen. Katanya sih ada yang bilang harus reserve seat dulu karena kita pengen nonton atau ngeliat Gunung Fuji dari Shinkansen. Jadi katanya kalau dari Tokyo itu, kalau dari Kyoto itu duduk di sebelah kiri, kalau dari Tokyo duduk di sebelah kanan. Ya. Nah, cuman nggak tahu perlu reserve atau enggak, atau tinggal duduk aja, atau kayak tren yang kemarin ada cars atau gerbong yang reserve dan non reserve, kita nggak tahu. Tapi beberapa orang menyarankan untuk reserve. So, mungkin akan reserve seat dulu biar kita bisa duduk di sebelah kiri dan bisa ngeliat Fuji while riding a Shinkansen train. Ya, jadi kita mau check out kan, mau menuju ke stasiun dan di sini memang bukan hotel ya. Jadi memang kemarin aku WA WhatsApp yang punyanya, gimana cara bayarnya dan lain-lain. Dia cuma bilang suruh ninggalin uangnya selama 3 hari nginep di sini di meja kamar dan kuncinya dibalikin ke mailbox. Kayak kita cukup cukup emes kali ya. Kayak bisa aja kan kita ninggalin kamar tanpa bayar gitu. Tapi ya kayaknya dia kayak cukup percaya banget gitu loh. Atau mungkin dia punya data diri kita, enggak juga kan? Booking.com nggak Saya pakai akun fake juga sih sebenarnya kalau begitu. Iya. Jangan menginspirasi orang. Tapi jangan melakukan itu lah. Artinya jaga martabat kita juga sebagai orang Indonesia dan lain-lain. 30, 40, 50, 100. Oh iya, kalau di Jepang banyak banget koin. Ya, paling kecil tuh 1 yen. Paling besar itu 500 ya? Yuk. Iya, 500 yen koinnya. Terus kemudian 1000 dia bentuknya banknotes atau kertas. Beberapa orang menyarankan untuk bawa dompet kecil gitu buat tempat koin. Oke, jadi kita mau kayak ya review lah ya selama 3 hari tinggal di Sweet House. Jadi ya memang seperti yang aku bilang tadi, ini bukan hotel ya. Kayak apartemen kecil, modelnya kayak flat gitu. Dan aku sebenarnya tadi kemarin wondering ya kalau ini terdaftar enggak dan lain-lain. Ternyata terdaftar ya. Ada nomor sertifikatnya dan lain-lain sebagai private lodging company. Kayak private lodging business gitu. Terus kalau dari segi fasilitas gimana ya? Sangat homey sih, mulai dari shampoo-nya, sabunnya, conditioner. Kirain kan kayak kamu tahu kan kalau di hotel-hotel di Indonesia tuh kadang ada shampoo yang keset di rambut gitu kan. Jadi bikin kusut rambut. Ini tuh enggak sama sekali. Kamu nyobain ya? Shampoo-nya wangi, lembut juga gitu. Sabunnya juga enak, conditionernya lembut. Ada juga hair dryernya terutama penting banget, terutama buat cewek-cewek. Di sini sangat cewek friendly. Ada hair dryer ya, kalian bisa pakai itu kenceng jalannya. Pas lah gitu. Iya sih. Downside-nya mungkin itu ya, tangganya terjal ya lumayan ya. Karena emang nggak ada elevator dan ya sebenarnya ceilingnya pendek juga sih ya. Jadi kalau misalkan beberapa kali kejeduk tuh nih lampu di atas nih. Beberapa kali kejeduk nih. Dan mungkin di kamar mandi buat yang tingginya lebih dari 170 lewat mungkin agak ya 190 ke atas lah ya. 180 itu juga udah mentok kali. Ya 180-an tuh udah mungkin hampir mentok karena ceilingnya cukup pendek. Ya khususnya di kamar mandi sih. Tapi ya so far so good lah ya sebagai yang pergi berdua gitu. Mungkin kalau teman-teman pergi sama tour and travel ya mungkin beda lah yang nginepnya di hotel. Nanti kita di Tokyo akan nginep di hotel, tapi kita nggak tahu kayak gimana. Aku lupa deh, pokoknya urban hotel gitu. Nanti kita share. Cuman ya ya enak lah gitu kan, neighborhoodnya juga oke karena memang
kayak perumahan ya. Ya, homey banget ya pokoknya. Gitu. Cuman memang dan nggak begitu jauh juga dari Kyoto Station gitu. So buat teman-teman mau ke Kyoto nyari penginapan mungkin ini bisa jadi alternatif gitu. Nanti aku kasih linknya juga di booking.com. Oke. Jadi overall ratingnya berapa? Overall aku sih 8,5 lah. Aku tuh terlalu murah kalau sih. Kamu berapa? Aku 8. Oke, dia mah lalu pelit dia kalau ngasih rating. Objektif cuy. Ya udah, oke. See you di Tokyo dan kita lihat perjalanan ke Tokyo ya. Udah. Bye. Oke, let's go. Rempong. Always. Rempongan yang hakiki. Cuacanya lagi cukup enak ini, 14 derajat. Maksudnya lebih anget daripada Nggak anget sih. 2 atau 3 hari sebelumnya. Ya nggak sih? Ya maksudnya lebih kayak Adem. Indonesian friendly lah. Rame banget. Sekarang kita mau naik Shinkansen menuju Tokyo. Kelas yang kita pakai yang biasa, bukan yang green car, makanya kita dapat stasiunnya yang di awal-awal. Soalnya yang green car kayak lebih bagus gitu seatnya, dan juga suitable-nya only for 2 people setiap row-nya. Sedangkan yang biasa itu 3 ya? 3. Jadi mudah-mudahan kita dapat yang sampingan sih, ini lagi ngejar yang buat kita supaya sampingan. Oke. 1 menit lagi mungkin datang. Kalau di Ujian ya Kita lagi berdiri di Shinkansen. Nggak tahu sih kedengaran atau enggak. Jadi tadinya mau reserve seat, cuman karena penuh banget katanya isi gitu hari Sabtu, sehingga ya udah paling kalau mau berangkat jam 11 siang. Waktu itu waktu aku ke stasiun sama Desi ke stasiun itu jam 9, yang mana kita harus nunggu 2 jam dan kayak banyak lama banget gitu, sehingga udahlah naik yang ada aja dan yang non reserve gerbong. Terus ternyata penuh juga. Ya udah akhirnya berdiri dulu, berharap nanti di stasiun berikutnya ada yang keluar terus kita bisa duduk. Tadinya boro-boro berharap yang di sisi sebelah kiri yang biar bisa melihat Fuji. Sisi sebelah kanan aja penuh. Jadi ya udah berdiri dulu. Yang penting nyampe Tokyo. Akhirnya kita duduk juga. Hampir first stop. Terus orang-orang mau pada turun, terus ya udah. Alhamdulillah dapat di sebelah kiri juga. Ini sekarang sudah sampai Nagoya ya? Ya, Nagoya. Batam Nagoya. Batam. Oh ya, mudah-mudahan bisa kita lihat Fuji. Dan kita bisa ngelihat Fuji. Dan awannya bagus. Kasian dia hampir 1 jam tidur ya, berdiri. Naga Surya, panel surya di mana-mana. Oke, jadi tadi ada mas-mas masinis gitu kan, nagihin meriksain tiket. Terus kita udahlah santai gitu ya. Udahlah kita tunjukin ini kan. Terus tuh kita tunjukin ini. Ternyata Shinkansen yang kita naiki adalah
Nozomi. Yang mana? Yang mana Nozomi dan Mizuho itu tidak di cover sama JR Pass, jadi tidak di cover sama ini. Nah, kemudian kita realize lah bahwa tadi kan aku bilang ya, kita mau reserve seat gitu ya di Kyoto gitu kan, terus kita ke tiket office gitu ya. Ternyata emang yang bisa reserve seat itu jam 11 kan, dan 2 jam kita harus nunggu dari jam 9 sampai jam 11. Akhirnya kita udah naik yang ada. Memang sih dia naik, bilang di platform 11 gitu ya, naik Hikari itu yang di cover sama JR Pass. Cuman waktu itu aku ngelihatnya Google Maps itu Google Maps itu di situ apa sih kamu? Abangnya lewat lagi yang lain, nanti dia kamu pakai ini gitu. Nah, di situ ada platform 11 dan 12 gitu. Jadi aku nggak tahu ternyata ini Nozomi. Ya udah aku nyari aja si train officernya tadi bilang di platform 11, terus ternyata ini aku naiknya di platform 12 ya memang. Karena aku pikir sama aja, ternyata beda. Nah, pas aku bilang ke mas-mas masinisnya, gimana? Kata dia, ya udah ketika nanti sampai Tokyo, be careful, hati-hati, ini jangan diulangi lagi. Aku pikir kita mau diturunin di stasiun terdekat ya, suruh pindah. Di Tokyo suruh bayar. Iya, dan aku pikir suruh bayar, ternyata enggak. Ya alhamdulillah, artinya mas-masnya baik. Thank you. Aku nggak tahu sih bedanya apa, cuma mungkin beda company ya, sama-sama Shinkansen tapi beda company kali ya. Well, aku nggak tahu sih. So buat teman-teman yang mau yang mau naik Shinkansen dan pakai JR Pass, be careful ya. Jangan naik Nozomi dan Mizuho ya. Ya kalau pergi. Ya kalau pakai JR Pass. Ya, jangan pakai Nozomi dan Mizuho. Emang lebih slower sih. Kita tadi cek Nozomi itu kalau dari Kyoto ke Tokyo itu 2 jam 40 menit. Kalau ini, sorry. Kalau Hikari itu 2 jam 40 menit. Kalau Nozomi 2 jam 20 menit dari Kyoto ke Tokyo. Jadi ya beda 20 menit. Ya pengalaman nih buat teman-teman ya. Kita ngelewatin Fuji, tapi kayaknya mendung jadi puncaknya ketutupan. Iya. Nozomi. Nyampe Tokyo dan hujan, dingin kali lah. Mau payung. Iya, kayaknya kecil sih. Lumayan dingin nih. Kita ke Okachimachi. Kita mau nginep di Okachimachi Urban Hotel. Oke, jadi kita udah nyampe di hotelnya. Ternyata masih gerimis gitu. 6 menit lah dari Tokyo Station ke kok 6 menit dari Tokyo. 6 menit dari apa yang namanya? Okachimachi Station ke Okachimachi Urban Hotel. Kita cukup emes ya, lantainya bersih banget. Tapi memang check-in-nya itu baru bisa jam 2. Kalau sekarang tuh jam 12:30 waktu Jepang. Kalau mau check-in sekarang ada tambahan bayar ekstra. Tadi dia kasih kalkulator terus ketik sih angka 1.100 per hour. Lumayan juga 1.100 per hour gitu kan. 1.100. Iya, 1.100. 1.100 per hour. So ya udah, kita berniat untuk nitip luggage
niatnya tadinya mau jalan-jalan lagi, tapi masih gerimis-gerimis, ternyata ada free tea and coffee. So ya udah, kita duduk dulu lah, istirahat. Ada semacam kayak tempat duduk bar gitu. So udah, kita istirahat dulu sambil menikmati hujan di siang hari ini dari Tokyo. Kopi dibikinin istri. Jadi masukin duitnya sini. Nanti kalau misalkan duitnya misalkan 1.000, berarti akan yang nyala itu yang di bawah, yang 1.000 atau kurang dari 1.000. Nah tadi tuh mungkin kita ada agak kurang dikit, yaitu ternyata di sini kayak favoritnya tuh mungkin karagenya itu, justru kita belinya apa namanya, ramennya doang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kesini baiknya beli ramennya plus karagenya. Karagenya harganya 380 yen, isinya 3. Oke, kita lagi di ayam ya halal ramen. Kita sempat mau ke sini, mau ke ayamnya waktu di Kyoto, tapi nggak sempet dan kayaknya susah lain keretanya. Dan ketika di Tokyo, kita ternyata di dekat hotel ada ayamnya. Sebenarnya kita nggak ada rencana mau ke sini, tapi ternyata ada di Tokyo. Ya udah, kita cobain. Nah, kita sebenarnya ada satu ramen yang mau dikunjungi, cuman kayaknya lebih jauh, so kita nyoba ayam ya halal ramen. Dan tadi lumayan ngantri ya. Dan tadi lumayan ngantri, coba kayak waiting list gitu. Terus ya biasa ya kalau di sini kan, kalau makanan kayak vending machine-nya ada, so pesannya vending machine. Dan ya kita lihat gimana rasanya. Ini adalah, aku lupa, spicy soyu chicken ramen kayaknya. Dari mentionnya sih kayaknya ini one of the best. Jadi dia pesen yang asin, aku yang agak manis itu, yang pakai soy, yang pakai kecap. Ternyata masih pedas. Gurih sih, kayak apa ya, kaldu ayam gitu. Apa rasanya? Aku makan mau video dulu. Mana? Mau ke hotel, tapi masih hujan. Tapi nggak apa deh. Ya udah lewat jam 2, udah waktu check-in. Jadi si ayamnya juga akan tutup jam 3. Nanti buka lagi dinner jam 5. Udah. Ya udah di kamar. Ya nggak terlalu besar sih, tapi oke lah. Ini cermin, nggak ada lemari, jadi cuma kayak gini aja. Oke.
Ini tadi udah dianterin tasnya ke sini. Telepon biasa, meja, remote. Sini ada apa? Peralatan biasa lah. Ada ternyata juga. Ada refrigerator, ada TV, dan kasurnya segini. Oke. Nah, di sini ada toiletnya. Oke. Sama kayak toiletnya hampir sama kayak, enggak sih, lebih bersihan ini. Masih lebih putihan ini. Ini bathtub. Nice. Tadinya mikir ini remote AC, tapi ternyata ini remote lampu. Nah, kita pencet ini, mati dia. Nah, kalau kita pencet ini paling terang lagi. Nah, ini tingkat ke apa? Mungkin kekuningan gitu ya. Tuh, mau seberapa kuning atau seberapa ini? Sepertinya seperti itu ya. Kalau ini buat putihnya. Sorry, ini apa ini? Oh, mati juga. Ya udah, ini saya perlu untuk yang terang dulu. Cuman belum tahu juga ini maksudnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Kalau ini membuat AC biasa, AC-nya tempatin situ. Ya, selalu di Jepang ada pemanasnya, ada pendinginnya. Oke, jadi sekarang hampir jam 9 dan masih hujan. Hujannya rintik-rintik krimis gitu sih. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan aja di Ginza tadi dari sore sampai sekarang. Ginza itu kayak banyak banget pusat perbelanjaan, banyak banget toko-toko branded gitu. Saya jadi ingat waktu di sana itu ada Oxford Street, itu sejalan itu branded semua. Ini Ginza juga gitu, ada toko oleh-oleh dan lain-lain. Tadi ke beberapa toko yang lihat-lihat gitu ya, ada beberapa juga yang dibeli, kayak ke Uniqlo yang 12 lantai itu, terus ke brand-brand biasa lah Desi itu, ke apa, Coach, ke lagi tuh, aduh lupa saya, pokoknya ya branded itulah. So ya, tapi Ginza oke sih. Malam sudah bagus banget sih, kayak lampu-lampunya dan lain-lain. Cuman ya lagi dikasih keberkahan dalam bentuk hujan, jadi ya nikmati saja. Hei, kamu di mana? Kamu di mana? Oke, setelah dari Ginza, kita akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel. Lumayan untuk hari ini. Meskipun mungkin tidak banyak yang didokumentasikan, tapi lumayan tadi muter-muter Ginza. Ya, jadi tahu pusat apa ya, shopping center lah gitu di Jepang. Salah satu pusat perbelanjaan di Jepang. Jadi kami realize bahwa kayak jalan di pinggir jalannya Ginza itu kayak juga jalan di mall, karena memang kanan kirinya store gitu, outlet dan lain-lain gitu. Jadi mungkin apa ya, mall outdoor lah. Gitu. Oke, thank you semuanya buat hari ini yang sudah nonton sampai akhir ini. Sampai jumpa di video berikutnya, which is hari ke 5 di Jepang. Bye bye.